Hello student, welcome back again in English class with me, Mrs. Eka Listiani. So today I'm going to teach you about simple present tense. Simple present tense itu masuk di kompetensi dasar 3.6, yaitu yang akan kita perhatikan adalah unsur kebahasaan, kalimat deklaratif atau kalimat positif, interrogatif dari simple present tense. Selanjutnya kita ke indikator. Indikator ini lebih ke penggunaan dari simple present tense pada kalimat deklaratif dan interrogatif. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu menggunakan kalimat simple present tense dalam percakapan dan teks sederhana. Itu setelah kita mempelajari materi ini, ya. Definition atau arti dari simple present tense. Nah, simple itu artinya sederhana, present itu waktu. Waktu yang bagaimana yang dimaksud di sini adalah waktu sekarang. Sehingga bila kita bisa menarik kesimpulan, simple present tense adalah kalimat sederhana yang kita ucapkan atau kita katakan di waktu sekarang pada saat kondisi sekarang, bisa hari ini, minggu ini, bulan ini, atau tahun ini. Oke, sekarang ini ke function. Yang pertama itu ada general truth. Maksudnya apa sih general truth itu? It is a fact of something atau fakta dari sesuatu. Fakta umum yang bisa kita dapatkan di sekitar kita. Contohnya, a student wear uniform to school and then he loves football. You are a student. Itu contoh-contoh dari kalimat general truth atau kebenaran umum. Well, kita ke second function, yaitu habitual action. Nah, habitual action itu adalah kebiasaan kita sehari-hari atau kebiasaan yang kita sering lakukan atau kebiasaan yang berulang-ulang. For example, I usually get up at 5 o'clock. She always happy. Student come to school every day. Next, kita bahas tentang form atau bentuk atau pola kalimat. Yang pertama itu ada kalimat positif atau kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kalimat berita, ya. Next itu ada kalimat negatif. Yang ketiga itu kalimat interrogatif atau kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut kalimat tanya. Langsung saja kita ke kalimat positif. Oke, kalimat berita atau kalimat positif itu polanya adalah S plus verb 1 plus O. S itu maksudnya adalah subjek atau pelaku kalau dalam bahasa Indonesia, kemudian V1 itu verb atau kata kerja bentuk pertama, kemudian yang O itu adalah objek. Ada beberapa kata kerja ya dalam bahasa Inggris. Nah, yang digunakan dalam simple present tense itu adalah kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Maksudnya seperti itu. Mari kita pahami subjek atau pelaku dalam bahasa Inggris itu apa sih? Itu ada I atau saya, you ada kamu, we ada kita, they ada mereka, ada she, he, it itu artinya dia. Kalau she untuk perempuan, he untuk laki-laki, dan it itu untuk selain manusia, bisa benda, bisa binatang.
Setelah kita memahami subjek, coba kita ulang lagi tentang verb. Ya, verb itu kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, di simple present tense untuk subjek orang ketiga tunggal bisa she, bisa he, bisa it, maka kata kerja ditambah s atau es. Nah, maksudnya orang ketiga tunggal ini adalah bisa juga berupa nama orang, bisa nama benda atau nama binatang. Contohnya, ya, I watch TV, karena subjeknya I maka tidak ada tambah s atau es. They play game. Oke, they, jadi tidak perlu ada tambahan s. Kemudian she eats bread. Ada she maka verb ditambah s. Selanjutnya ada Feby buys some fruit. Nah, Feby nama orang, maka verb harus ditambah s, yaitu buys. Kemudian Ellie goes to school every day. Ellie juga nama orang, sehingga kata kerja go harus ditambah es. Seperti itu ya. Ellie goes to school every day. Oke, selanjutnya kita akan ke kalimat negatif atau pola kalimat negatif. Hampir sama sebenarnya kalimat negatif dengan kalimat positif. Hanya ada setelah subjek itu ditambah do not atau does not, kemudian verb 1 dan objek. Nah, do not itu bisa disingkat dengan don't, does not disingkat doesn't. Nah, doesn't itu untuk subjek she, he, it atau orang ketiga tunggal. Kemudian do not itu untuk I, you, they, we. For example, ya, I don't read a book. Saya tidak membaca buku, karena subjeknya I maka menggunakan don't. And then you don't enjoy playing football, karena subjeknya you maka menggunakan kata don't. Kamu tidak menyukai permainan sepak bola. She doesn't watch TV. Dia tidak menonton TV. Pada kalimat negatif ini, kata kerja tidak perlu ditambah s atau es lagi, karena sudah ada tambahan s atau es di doesn't tadi ya. Oke, ini kita pembahasan ke kalimat terakhir ya. Kita sampai ke kalimat terakhir, yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Oke, kalimat interrogatif atau kalimat tanya kalau dalam bahasa Indonesia. Polanya ini do atau does itu kita taruh di awal. Kemudian baru subjek ditambah verb 1, kemudian objek. Do di sini untuk subjek I, you, they, we, kemudian does itu untuk she, he, it. Nah, do atau does di sini bermakna apakah ya. Jadi bermakna apakah. For example, do you like watching TV? Apakah kamu menyukai menonton TV? Do they play basketball? Apakah mereka bermain bola basket? Does Lily read a magazine? Apakah Lily membaca sebuah majalah? Seperti itu. Jadi, do atau does bila di awal kalimat membentuk kalimat tanya bermakna apakah. Oke. Next exercise atau latihan. Make a positive, negative, and interrogative sentences with your own words. Maksudnya, buatlah kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya dengan kata-katamu sendiri. Nah, bila tadi belum jelas, silahkan diulangi lagi ya, biar tambah jelas. Buat masing-masing 3 kalimat. Okay, thank you for watching. See you next lesson. Don't forget to like, comment, and also subscribe this channel. Bye bye.